Kalau gua harus mulai dari nol, ya, dengan kemampuan gua sekarang, dengan otak gua sekarang, yang gua akan lakukan. Ini menurut gua untuk kalian yang masih muda ya, apalagi gua tahu di sini banyak yang era sekarang menurut gua juga memang bukan era yang mudah ya. Kita lihat dengan adanya sosial media, semua orang tuh punya banyak ekspektasi. Mau dari teman, keluarga itu punya ekspektasi yang besar terhadap kita. Gue juga jadi wedding organizer ya, satu weekend. Jadi gue punya 3 pekerjaan yang gue lakukan berbarengan. Dan menurut gue ini hal yang gue bikin video YouTube, bikin konten kreator, ada lagi yang jadi ini, jadi itu, jadi kebanyakan. Makin kalian cari gimana caranya bikin duit pakai AI, kalian makin bisa 5 hal. Dibanding begitu, kalian mendingan nilainya 100, tapi cuma bisa di 1 hal. Karena dunia ini akan menghargai orang yang begitu lebih di umur dia ya, udah mau meninggal sekarang. Itu sama gitu loh, yang dia kerjakan selama puluhan tahun ya. Itu selalu sama. Nah, itu adalah goalnya adalah naik gunung. Nah, naik gunung ini gue lihat ada 2 jalan ya, yang paling banyak diambil orang. Satu, usaha ya. Lu resikokan waktu lu resikokan uang lu, resikokan kemampuan. Jawabannya kuncinya bangun usaha. Ya ini jalan yang usaha, jalan kedua tadi adalah marketnya ini lapar atau enggak. Itu paling penting. Lu aktivasi secara digital. Kalau lu bisa jadi yang sangat spesifik, contohnya lu kalau bikin agency ini terlalu lebar. Tapi kalau lu bikin yang sangat spesifik, oke, lu akan bantu misalnya. Lu bisa bikinin mereka bikin marketplace-nya, lu bikinin pakai ada live-nya gitu. Gaya hidup adalah hal terakhir yang gua akan pakai uang gua. Gua akan coba untuk hire orang-orang, karyawan-karyawan lebih pintar dari gua untuk bangunin usaha gua, untuk bantuin usaha ibarat. Gua akan kerja keras gitu. Gua akan nundukin kepala gua kalau gua mulai dari nol. Gua akan kerja keras, nundukin kelihatan punya, tapi sebenarnya nggak punya karena kebanyakan orang seperti itu. Mereka lebih mikirin temennya, mereka lebih mikirin keluarga. Yang lu bisa kontrol adalah jumlah klien yang lu akan temuin gitu, jumlah potensial klien yang lu akan ketemuin. Fokus dengan produk dan jasa yang gue ini yang sebaik mungkin di market tadi, di market yang orang yang penting ya. Gue akan coba sistemisasi waktu gue. Pagi itu gue akan ngapain, siang gue akan ngapain, kasih di sini. Tapi dari kayak 2 dan 3 tadi aja ya, yang eksekusi dari gue bikin video. Nah, ini akan jadi perjalanan yang gak gampang. Naik gunung ini perjalanannya sulit, apalagi usaha ya. Lo akan ngalamin banyak sekali ya, karyawan sesuatu yang kita bisa kontrol. Jadi kalau gue mau jadi miliarder, gue mulai dari nol. Aktivitas apapun yang nggak menghasilkan uang itu akan gue potong. Sesimpel misalnya nongkrong sama teman. Apa yang harus gue lakukan untuk mencapai goal gue itu? Sampai sekarang pribadi pun gue juga punya goal ya. Gimana gue mood nggak mood, tetap gue harus kerjain. Dan gue akan cari mentor ya. Gue akan cari mentor atau nggak at least mirip ya, yang udah 10 kali atau 100 kali. Idealnya 10 minimal, dan mereka udah nyampe sana. Gue selalu nanya sama beliau, Pak, ini gimana Pak? Menurut saya kayak begini Timothy gitu. Kalau menurut saya industri lebih bagus kayak begini. Perusahaan-perusahaan yang kamu investasi yang bagus tuh bukan cuma yang 2-3 kali di atas kita, tapi yang 100 kali di atas kita. Ketika lu punya mentor yang seperti itu, mereka akan lebih wise untuk melihat, oke, jalannya bagusnya begini. Dan itu ya, mungkin kalau misalnya gue